Koneksi antar materi modul 2.1 pembelajaran berdiferensiasi. Perkenalkan, saya Tanjung Asmara, calon guru penggerak angkatan 9 dari SMP Negeri 1 Atap 1 Sidomulyo. Apa yang dimaksud dengan pembelajaran berdiferensiasi dan bagaimana hal ini dapat dilakukan di kelas? Pembelajaran berdiferensiasi adalah pembelajaran yang di dalamnya ada serangkaian kegiatan yang telah direncanakan secara terstruktur oleh guru agar bisa mengakomodir semua kebutuhan belajar siswa di dalam kelas. Nah, menurut Tomlinson, pembelajaran berdiferensiasi adalah serangkaian keputusan masuk akal atau common sense yang dibuat oleh guru yang berorientasi pada kebutuhan murid. Untuk penerapannya di dalam kelas, yang pertama melakukan pemetaan kebutuhan belajar berdasarkan 3 aspek, yaitu kesiapan belajar, minat belajar, dan profil belajar murid. Kemudian merencanakan pembelajaran berdiferensiasi berdasarkan hasil pemetaan, memberikan berbagai pilihan baik dari strategi, materi, maupun cara belajar. Kemudian mengevaluasi dan merefleksi pembelajaran yang sudah berlangsung. Strategi pembelajaran yang dapat diterapkan oleh guru. Yang pertama, diferensiasi konten, berkaitan dengan materi apa yang diajarkan pada murid. Diferensiasi proses kegiatan belajar mengajar yang dilaksanakan oleh guru. Kemudian diferensiasi produk hasil belajar yang akan dihasilkan oleh siswa. Bagaimana pembelajaran berdiferensiasi dapat memenuhi kebutuhan belajar murid dan membantu mencapai hasil belajar yang optimal? Terdapat 3 kategori kebutuhan belajar murid. Yang pertama, kesiapan belajar atau readiness murid. Adalah kapasitas untuk mempelajari materi, konsep, atau keterampilan baru. Yang kedua, minat murid, merupakan suatu keadaan mental yang menghasilkan respon terarah pada suatu situasi atau objek tertentu yang menyenangkan dan memberikan kepuasan diri. Kemudian yang ketiga, profil belajar murid, pendekatan yang disukai murid untuk belajar yang dipengaruhi oleh gaya berpikir, kecerdasan, latar belakang, dan jenis kelamin, dan lain-lain. Identifikasi kebutuhan murid. Yang pertama, kesiapan belajar murid, yaitu cepat atau lambatnya mempelajari suatu yang konkret atau abstrak, pekerjaan dependen atau independen. Yang kedua, minat murid. Contohnya seni, olahraga, atau sains. Yang ketiga, profil belajar murid, yaitu gaya belajar, kecerdasan murid, latar belakang murid. Berikut merupakan equalizer kesiapan belajar murid. Minat belajar murid. Tomlinson mengatakan bahwa tujuan melakukan pembelajaran berbasis minat diantaranya adalah: yang pertama, cocok, membantu murid menyadari bahwa ada kecocokan antara sekolah dan kecintaan mereka sendiri untuk belajar. Yang kedua, koneksi, mendemonstrasikan keterhubungan antara semua pembelajaran. 3. Jembatani, menggunakan keterampilan atau ide yang dikenal murid sebagai jembatan untuk mempelajari ide atau keterampilan yang kurang dikenal atau baru bagi mereka. Kemudian yang keempat, motivasi, meningkatkan motivasi murid untuk belajar. Profil belajar murid diantaranya lingkungan belajar, misalnya terkait dengan suhu ruangan, tingkat kebisingan, jumlah cahaya, apakah lingkungan belajarnya terstruktur atau tidak struktur, dan lain sebagainya. Selanjutnya, pengaruh budaya, santai terstruktur, pendiam, ekspresif, personal, impersonal. Kemudian gaya belajar. Gaya belajar adalah bagaimana murid memilih, memperoleh, memproses, dan mengingat informasi baru dengan cara visual, auditory, maupun kinestetik. Bagaimana Anda melihat keterkaitan antar materi dalam modul ini dengan modul lain di program pendidikan guru penggerak? Dari modul yang telah saya pelajari, yaitu modul 1.1 Filosofi Pemikiran Ki Hajar Dewantara, modul 1.2 Nilai dan Peran Guru Penggerak, modul 1.3 Visi Guru Penggerak, modul 1.4 Budaya Positif, modul 2.1 Pembelajaran Berdiferensiasi, yang kesemuanya mengacu pada pendidikan atau pembelajaran yang berpihak pada murid, sehingga nanti akan menghasilkan profil pelajar Pancasila. Koneksi antar materi, modul 1.1. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan adalah menuntun segala kekuatan yang ada pada anak-anak, agar mereka mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya dalam masyarakat.
Tugas kita sebagai guru menyediakan lingkungan belajar yang memungkinkan setiap anak dapat tumbuh dan berkembang sesuai dengan kodrat masing-masing, dan memastikan bahwa dalam prosesnya anak-anak merasa selamat dan bahagia. Modul 1.2, mandiri, reflektif, inovatif, kolaboratif, berpihak pada murid. Dalam proses menuntun, guru harus selalu berpikir dari pertanyaan, apa yang murid butuhkan, dan apa yang bisa saya lakukan agar proses belajar menjadi lebih baik. Mewujudkan kepemimpinan pada murid, guru membantu murid dalam belajar, mampu memunculkan motivasi murid dalam belajar, juga mendidik karakter baik siswa di sekolah. Modul 1.3, guru dapat menggunakan pendekatan inquiry apresiatif melalui tahapan bagja, yaitu buat pertanyaan terkait pemetaan kebutuhan belajar siswa, ambil pelajaran apa yang sudah pernah dilakukan, gali mimpi tentang kondisi ideal yang akan terjadi dalam proses pembelajaran, jabarkan 3 strategi diferensiasi, atur eksekusi dengan melakukan penilaian yang sesuai dengan kebutuhan belajar siswa. Modul 1.4, penerapan pembelajaran berdiferensiasi di sekolah akan membentuk budaya positif dengan posisi kontrol guru sebagai manajer. Guru membantu membuat siswa merasa dihargai dan memiliki keterkaitan antar dirinya dengan guru dan teman di kelasnya, sehingga siswa merasa dirinya menjadi bagian dari keluarga besar sekolah. Nah, sebagai seorang pendidik, guru harus dapat memenuhi kebutuhan belajar murid melalui pembelajaran berdiferensiasi, yang dapat mengakomodir keberagaman siswa melalui kesiapan, minat, dan profil belajar, sehingga dapat mewujudkan pembelajaran yang berpihak pada murid. Kesimpulan, pembelajaran berdiferensiasi sangat erat kaitannya dengan proses pembelajaran yang berpihak pada murid, sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara. Nilai-nilai yang melekat pada guru yaitu mandiri, reflektif, inovatif, kolaboratif, dan berpihak pada murid merupakan komponen utama dalam mewujudkan pembelajaran berdiferensiasi. Murid sebagai subjek pembelajaran yang beragam harus terlayani dengan baik melalui visi misi yang baik pula. Demikian yang dapat saya sampaikan. Salam dan bahagia Bapak Ibu guru hebat, guru penggerak. Terima kasih.